Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel ini untuk kita saling tazkir, mengingatkan dalam persoalan-persoalan agama kita. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri toladan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kali ini izinkan saya menyampaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendamaikan orang yang berselisih. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat membatasi diri untuk tidak berinteraksi terhadap sesamanya. Hubungan ini menjadi keharusan karena seorang muslim akan ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada kalau ia tidak membina hubungan secara vertikal kepada Allah dan membina hubungan horizontal dengan sesama manusia, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimul zillatu aynama sukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Interaksi yang terjadi pada sesama manusia terkadang memunculkan konflik yang disebabkan oleh banyak hal di antara mereka, sehingga hubungan manusia biasanya mengalami keretakan, sehingga hubungan silaturahmi mereka menjadi terganggu. Untuk menghubungkan kembali biasanya agak sulit dilakukan oleh mereka. Ada banyak sebab, seperti merasa malu, takut tidak digubris, atau barangkali karena merasa gengsi. Mereka merasa tidak bersalah, atau boleh jadi mereka sombong sehingga dibutuhkanlah orang lain untuk memediasi. Disinilah perintah Allah kepada saudara-saudara kita yang lain. Jika mendapati hubungan kedua saudaranya retak, maka diperintahkan untuk menjadi juru damai, bukan malah semakin memperkeruh suasana dengan memprovokasi keduanya agar semakin runcing keadaan. Perintah mendamaikan saudara sesama muslim yang terputus hubungan silaturahminya disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Saudaraku, seorang muslim dengan muslim yang lain dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka harus senantiasa rukun dan damai dengan saudaranya. Tidak boleh hubungan persaudaraan ini diputuskan. Saking pentingnya hubungan persaudaraan ini, sehingga jika ada di antara orang mukmin yang putus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, maka amalnya tidak dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Jika bertemu yang ini
Yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, bahkan orang yang memutuskan hubungan dengan kerabat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Jubair bin Mut'in, bahwa Jubair bin Mut'in meriwayatkan bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kerabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, menjadi juru damai bagi saudara yang bertengkar atau yang putus hubungannya dengan sesama saudara muslim adalah urusan yang mulia. Dapat dibayangkan betapa pahala yang terus mengalir kepada sang juru damai jika disebabkan karena usahanya lalu seseorang atau suatu kaum menjadi damai dan terjalin kembali hubungan persaudaraan di antara mereka. Sebab pahala hubungan silaturahmi di antara dua orang bersaudara sama muslim sangat besar, sehingga sang juru damai akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang telah mereka damaikan. Sebagaimana disampaikan dalam hadis bahwa seorang yang mengajak melakukan kebaikan, lalu orang itu melakukan kebaikan, maka orang yang mengajak akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang mengajak saudaranya, man da'a ila huda kana lahu min ajri mislul ajri min tabu'ah. Barang siapa yang mengajak pada suatu petunjuk, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia memperoleh dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis Sahih Muslim. Saudaraku, pahala yang diperoleh sang juru damai akan diperoleh selama orang yang didamaikan masih tetap menjaga hubungan baik dengan bekas orang yang menjadi seterunya. Oleh karena itu, jadilah juru damai terhadap saudara-saudara kita yang sedang bersengketa. Jangan sebaliknya menjadi kompor, menjadi provokator. Karena dosa yang ditanggung tentu mereka akan memperolehnya, sebagaimana halnya jika dia menjadi juru damai memperoleh pahala. Sebaliknya, jika menjadi kompor tentu yang mereka peroleh adalah dosa yang mereka tanamkan kepada orang yang bersengketa itu. Apa gunanya kita bersengketa jika itu hanya akan mengurangi pahala kita? Ingat bahwa pahala kita tidak akan dilaporkan oleh malaikat selama hubungan dengan saudara kita itu masih belum baik. Semoga bermanfaat peringatan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadilah juru damai sehingga insyaallah Anda akan mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada saudara. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.